Selamat pagi anak-anak, kita mau belajar kembali bersama dengan Bu Naomi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita mau berdoa lebih dulu. Kita menyanyikan satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan pelajaran kami hari ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat hormat kepada orang tua kami, kepada orang yang lebih tua. Dan kami menyerahkan Tuhan, biarlah kami boleh belajar bersama-sama dengan guru kami maupun teman kami, baik melalui online maupun kami mengerjakan tugas kami di rumah. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada bagian bab 4, kita akan belajar menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Jadi pada bagian A kita akan belajar tentang orang yang lebih tua. Nah, di sini kita dalam bacaan Alkitab adalah dari 1 Samuel pasal 1, pasal 3, dan Kisah Para Rasul pasal 9. Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Mereka memiliki peran yang penting. Pada pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati, bahwa orang tua memiliki peran sebagai wakil Allah di bumi. Dan orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik kita, membesarkan kita, merawat kita. Itu tanggung jawab orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Seperti dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-11. 11 ya, 11. Itu bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu isi firman Tuhan, bahwa perintah Tuhan sebagai seorang anak kita harus hormat. Ketika kita menghormati orang tua, Tuhan memiliki janji yang begitu indah, yaitu umur yang panjang. Ketika kita memiliki umur yang panjang, pasti Tuhan juga akan memelihara dan menambahkan berkat kepada kita semua. Nah, seperti Samuel. Nah, di sini Samuel memiliki ayah yang bernama Elkana, sedangkan ibunya bernama Hana. Ketika ibu Hana belum melahirkan Samuel, ibu Hana bergumul berdoa di bait Allah, di rumah Tuhan, berdoa setiap saat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan agar memiliki seorang anak laki-laki. Dan ketika Tuhan menjawab doa ibu Hana, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang dikandung selama 9 bulan. Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Ketika itu Samuel lahir dan Samuel bertumbuh menjadi besar, kemudian dibawa ke bait Allah dan diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik dan dibimbing di bait Allah. Samuel belajar tentang Taurat di bait Allah. Nah, disitulah Samuel bisa memahami bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Orang tuanya adalah Bapak Elkana dan Ibu Hana. Sedangkan orang yang lebih tua atau yang dituakan di situ adalah Imam Eli. Nah, saat itulah Imam Eli bersama Samuel, mereka bersama-sama tinggal di bait Allah. Dan Samuel belajar bersama-sama di bait Allah dengan Imam Eli. Bagian B, ya, bagian B belajar tentang mereka turut mendidikmu. Siapa mereka? Nah, di sini
mungkin kakek nenek kamu karena mereka adalah orang yang lebih tua. Nah, mungkin juga tantemu, bisa jadi bapak ibu guru yang mendidik kamu di sekolah. Nah, di sini ada contoh seorang yang bernama Saulus. Nah, dia belajar Taurat, ya. Semua dia belajari bagaimana dia harus berbuat baik, bagaimana dia harus melakukan hal-hal yang benar. Dia pelajari semua. Nah, karena setiap anak laki-laki tradisi Yahudi itu harus belajar Taurat. Begitu juga yang dilakukan oleh Saulus. Nah, Saulus ketika sudah berusia 12 tahun, dia menjadi anak Torah. Nah, dia memiliki guru. Guru besarnya bernama Gamaliel. Nah, Gamaliel inilah yang mendidik Saulus menjadi anak Torah. Nah, di sini artinya anak Torah itu adalah orang yang sudah benar-benar belajar tentang hukum Taurat di dalamnya, tentang kebenaran-kebenaran iman yang diajarkan kepada Saulus. Itu adalah tradisi Yahudi. Nah, Paulus menjadi ahli Farisi bagi orang-orang Yahudi saat itu, ya, ahli hukum Yahudi. Nah, selain ayahnya, banyak juga ahli lain yang mendidik Paulus. Ya, kamu pun demikian, ya. Ada banyak hal yang dapat kamu pelajari atau dapat diajarkan oleh orang tuamu kepada kalian semua. Baik iman percaya kepada Tuhan, hal-hal yang benar yang diajarkan kepada anak-anaknya itu melalui orang tua. Begitu juga kamu bisa belajar dari bapak ibu guru yang sudah mendidik kamu di sekolah. Nah, itulah bagaimana dan apa saja yang diberikan oleh orang-orang yang lebih tua kepada kita sebagai anak-anak. Nah, begitu juga, ya, Allah menempatkan mereka ada di sekitar kita dan mereka turut mengajarkan sopan santun, memberikan kasih sayang, dan mereka semua harus kita hormati. Bagian C, menghargai orang yang lebih tua. Nah, Allah menempatkan orang lain di sekitar kita, ya. Coba bayangkan kalau di bumi ini hanya ada kamu, ada ayahmu, ibumu. Nah, apa yang akan terjadi di bumi ini? Sangat sepi, bukan? Tentunya kamu juga tidak ada teman. Nah, kamu tidak memiliki tetangga. Nah, contohnya di sini adalah seorang perempuan Samaria. Dia memiliki banyak teman ketika dia percaya kepada Yesus, ketika sudah bertemu dengan Yesus. Namun sebelumnya perempuan Samaria ini hidupnya diasingkan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi sangat memuji orang Samaria. Kenapa? Karena kehidupan orang Samaria ini tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan. Tetapi perempuan ini ketika percaya kepada Yesus, banyak orang yang dekat dengan dia. Tetangga-tetangganya mulai mau berbicara dengan dia. Dan ketika itu juga banyak orang yang percaya kepada Yesus ketika perempuan Samaria ini sudah percaya pada Yesus. Nah, di situ ketika kamu bertemu dengan Yesus, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Tentu kita akan terus mendapatkan, menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya dengan sukacita, sayang, anak-anak, tetapi bisa hal-hal yang buruk pun bisa terjadi. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja, tetapi Tuhan akan
memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa keluar dari pergumulan-pergumulan ataupun masalah kita. Nah, selain itu, selain perempuan Samaria tadi, di sini juga ada Sakeus. Sakeus ini adalah pemungut pajak, ya, pemungut pajak atau pemungut cukai yang bekerjanya itu memungut atau orang-orang yang membayar tidak seharusnya dia bayarkan. Nah, Sakeus ini mengambil uang pajak tadi lebih daripada apa yang seharusnya dibayarkan oleh orang tersebut, sehingga Sakeus ini tidak jujur, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus dan percaya dengan Yesus, Yesus mengampuni dosanya. Bahkan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Yesus ketika Yesus datang ke rumah Sakeus. Nah, dan seisi rumahnya, seisi keluarga Sakeus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa saja yang ada di sekitarmu, tetanggamu, keluargamu, mungkin saudara-saudara dari ayah ibumu, itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti ibu katakan tadi, tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya di sekitar lingkungan rumah kita. Bagian yang ke D, bagian D, ya, menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih tua. Tadi bagian C. Bagian D, menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini ada cerita tentang seorang anak yang bernama Bintang. Bintang ini setiap hari bertemu dengan orang-orang yang lebih tua di sekitar rumah dia. Dan di sini dia selalu menghargai orang-orang tersebut. Di rumahnya, ya, ada kakek neneknya. Setiap saat mau kemanapun Bintang berpamitan. Itu salah satu bentuk menghargai, menghormati orang tua. Nah, begitu juga ketika mau sekolah, dia juga berpamitan kepada ibunya, ayahnya, bahkan juga kepada kakek neneknya. Ketika di rumah sakit pun, dia juga menyapa, berterima kasih kepada para perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, selain itu semua, ia juga menyapa tetangganya, ya, sebagai orang yang baik, memiliki kemasyarakatan yang baik. Dia bertegur sapa dengan tetangganya. Nah, begitu juga ibu harapkan kepada anak-anak, ya, karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Nah, orang tua kita termasuk tetangga kita yang lebih tua dari kita harus menghormati mereka. Nah, di sini ada contoh, ya, seorang anak yang bernama Yonatan, dan mereka memiliki perjanjian yang baik antara Yonatan dan Daud. Nah, Daud ini memiliki sahabat yang begitu baik bernama Yonatan. Daud adalah anak bapak Isai, sedangkan Yonatan anak Raja Saul. Ini perbedaannya sangat jauh, nah. Ya, Daud memiliki kehidupan yang sederhana. Daud seorang pengembala domba, sedangkan Yonatan dia adalah seorang anak raja. Dia belajar berperang, ya. Dia setiap hari ada di dalam istana raja. Sedangkan Daud ada dalam kehidupan sehari-harinya adalah di lingkungan yang sederhana. Dia menggembalakan domba, setiap hari pergi ke padang rumput untuk menggembalakan domba-dombanya. Namun sebagai seorang
sahabat, Yonatan tidak membeda-bedakan. Mereka memiliki janji yang sangat baik. Janji Yonatan dan Daud adalah untuk setia dan mengasihi. Itu janjinya. Dan dalam janji itu mereka mengikat perjanjian itu dengan baik dan benar. Sehingga suatu saat Yonatan karena mengasihi Daud memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Ada pedang, ada baju perang, ada ikat pinggang, ya, itu yang diberikan kepada Daud. Ada panah. Nah, namun Daud pun juga menerima dengan sukacita persahabatan mereka, dan mereka memelihara persahabatan mereka dengan baik. Nah, dari persahabatan Daud dan Yonatan, kita dapat belajar saling menghargai dan menyayangi. Nah, itulah antara Daud dan Yonatan. Begitu juga kita juga harus menjadi anak yang menghormati orang tua, orang yang lebih tua, menghargai orang tua, menghargai orang yang lebih tua. Nah, di sini sebagai bentuk kasih Daud kepada Yonatan, ketika Yonatan sudah meninggal, Daud mengasihi anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Bahkan Mephiboset pun diajak makan semeja bersama dengan Daud. Itu adalah kehidupan Daud dan Yonatan. Nah, di sini kita dapat belajar menghargai, menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih, kita mau bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, supaya anak-anak berdoa dengan baik dan benar. Duduk yang baik nak ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah belajar untuk kami boleh menghormati orang tua kami. Karena orang tua kami memiliki peran yang begitu baik menjadi wakil Allah di bumi, begitu penting bagi kehidupan kami. Karena Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang tua kami untuk mendidik, merawat kami, membesarkan kami. Kami menyerahkan Tuhan pelajaran kami agar kami boleh belajar untuk menghormati orang tua kami, orang yang lebih tua, menghargai mereka. Kami menyerahkan Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami melalui perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.